Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kita semua. Amin. Oke, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran biologi. Di sini kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya. Oke, akan Ibu mulai. Ashabul Yamin. Hadir, Bu. Eka Septiawati. Hadir, Bu. Iqbal Dwi Saputra. Hadir, Bu. Nurulita Anggraini. Hadir, Bu. Rangga Buana. Hadir. Renanda Media Paramita. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Sampai saat ini belum ada yang tanpa keterangan. Ada beberapa yang izin, baik sekali, sangat rajin, semangat sekali. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu sistem pada organ tubuh manusia, yaitu sistem ekskresi. Baiklah, di sini ada 4 organ. Organ ini termasuk ke dalam sistem ekskresi. Kalian semua tentu sudah tidak asing lagi dengan sistem ekskresi ya. Karena di SMP pun sudah pernah mempelajari sistem ekskresi. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Saya, Bu. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lain sebagainya. Ya, benar ya, bahwa sistem ekskresi adalah pengeluaran sisa zat-zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya, 4 organ ini mengeluarkan zat-zat sisa. Apa saja yang dikeluarkan dari 4 organ ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bu. Silakan, mereka. Hati mengeluarkan getah empedu, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Ya, benar ya, bahwa paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kulit mengeluarkan keringat, dan hati mengeluarkan getah empedu, dan ginjal mengeluarkan urin. Ya, baik sekali jawaban dari saudari Eka. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas keempat-empatnya, kita hanya akan berfokus pada organ ginjal. Jadi di sini kita akan membahas ginjal lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Ibu akan memberitahu manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui organ-organ pada sistem ekskresi, yang kedua kita dapat mengetahui gangguan pada fungsi ginjal, yang ketiga kita dapat mengetahui cara agar dapat terhindar dari gangguan fungsi ginjal. Baik, di sini kita akan mempelajari materi kita pada siang hari ini, yaitu struktur dan fungsi organ ginjal. Yang kedua, sistem ekskresi pada ginjal, gangguan fungsi pada organ ginjal, teknologi yang berkaitan dengan kesehatan ginjal. Baik, di sini kita akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Jadi silakan kepada ketua kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Baik, Bu. Ya udah. Baik, di sini kita akan mempelajari materi ginjal di dalam, yaitu tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi ya dengan organ satu ini, yaitu organ ginjal.
Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam tubuh yang terletak di tulang rusuk bagian belakang dan bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk menyerupai kacang merah, yaitu ya kalian seperti inilah ya. Bagian-bagian dari ginjal yaitu ada arteri, vena, pelvis renalis, ureter, cortex, medula, calyx, kapsul fibrous, maaf salah. Dan di sini ada bagi-bagi ginjal. Ini adalah cara pembentukan urin, yaitu di sebuah nefron. Jadi pembentukan urin itu dilaksanakan di nefron. Cara kerjanya yaitu darah masuk ke dalam nefron, lalu melewati tubulus corpus proximal, melewati glomerulus, melewati lengkung Henle, melewati tubulus contortus distal, lalu melewati tubulus collectivus, baru keluar urinnya ya. Ginjal memiliki banyak sekali fungsi ya, yaitu menyaring darah, menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih dan urea, mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh, mengatur tekanan darah, mengatur sel darah merah, mengatur keseimbangan pH, menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit, menghasilkan bentuk aktif dan vitamin D. Jadi ginjal ini memiliki banyak sekali fungsi ya dalam tubuh kita. Kita bisa melihatnya secara langsung seperti urin. Kita bisa melihat urin secara langsung, yaitu lalu bagaimana sih cara pembentukan urin? Nanti kita akan mempelajarinya. Terus bagaimana kalau ginjal tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu? Apakah akan terkena penyakit atau bagaimana? Lalu bagaimana kalau kita sudah terkena penyakit, bagaimana cara penyembuhannya? Tapi tentunya kita semua ingin terhindar dari penyakit tersebut. Maka bagaimana cara kita terhindar dari penyakit tersebut? Nanti kita akan mempelajarinya ya. Baik, di sini gua akan membagikan LKPD. Silakan ketua kelas dibagikan kelompok masing-masing. Ada itu. Lihat ada satu. Sudah dibagikan. Baik, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 30 menit. Kita akan berdiskusi. Di sini Ibu mengizinkan kalian untuk mengakses internet. Silakan buka internet untuk mencari referensi seperti dari jurnal, e-book atau penelitian yang relevan. Pokoknya yang sumber-sumber terpercaya. Silakan dikerjakan, jangan ribut. Bagaimana anak-anak? Sudah 30 menit, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Di sini kami akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepada Rangga dipersilakan. Pada proses pembentukan urin terdapat 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, resorpsi atau penyerapan kembali, dan argumentasi atau pengeluaran zat. Pada proses filtrasi, zat-zat sisa metabolisme
yang mengandung racun pada tubuh akan disaring. Pada proses reabsorpsi merupakan proses diserapnya kembali zat-zat yang masih bermanfaat untuk tubuh. Dan pada proses argumentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Jelaskan apa saja masalah mengenai gangguan fungsi pada ginjal. 1. Gagal ginjal kronis, yaitu ginjal tidak lagi dapat menyaring kotoran dan tidak bisa mengendalikan jumlah air, garam, dan kalsium dalam darah. 2. Gagal ginjal akut, yaitu ginjal tidak mampu membuang limbah, metabolisme dari dalam tubuh dan menyeimbangkan air serta elektrolit. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Iqbal. Izin bertanya, mengapa menahan buang air kecil dapat menyebabkan batu ginjal? Jadi kepada Nurul, dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab, menahan buang air kecil dapat menyebabkan batu ginjal karena batu ginjal merupakan batu-batu kecil yang terbentuk dalam ginjal dari kelebihan natrium dan kalsium. Jika endapan mineral ini tidak dikeluarkan secara teratur melalui urin, maka akan membentuk batu. Apakah sudah jelas? Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi dari kelompok 1. Untuk mempersingkat waktu, saya silahkan kepada Abul untuk memaparkan materinya. Jelaskan teknologi apa saja yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan gangguan pada ginjal. Hemodialisis, cuci darah, merupakan teknologi yang berfungsi untuk membersihkan darah yang sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Transplantasi ginjal merupakan terapi mengganti ginjal. Pasien dengan atau orang yang sudah meninggal. Menurut kalian apa saja kebiasaan yang dapat menyebabkan gagal ginjal? 1. Merokok. 2. Kurang minum air putih. 3. Menahan buang air kecil. 4. Mengonsumsi makanan kemasan. 5. Sering mengonsumsi minuman energi. Urin memiliki warna, bau, dan jumlah yang berbeda-beda. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Bagaimana warna urin yang sehat? Warna urin yang dipengaruhi oleh asupan cairan apa yang kita konsumsi. Perbedaan warna disebabkan oleh pigmen warna. Urin yang disebut urokrom dan urobilin. Bau pada urin berbeda-beda disebabkan oleh kurangnya asupan air putih, mengkonsumsi makan tertentu, dan lain-lain. Dan jumlah urin yang dikeluarkan berbeda-beda dapat disebabkan karena asupan air dalam sehari, usia, hormon ADH, cuaca atau suhu, lingkungan, ukuran kantung kemih, dan lain-lain. Urin yang sehat berwarna jernih hingga kuning muda. Semakin banyak air yang Anda minum, semakin jernih juga warna urin yang terbentuk. Baiklah, terima kasih kepada Abul yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan Nurul. izin bertanya, mengapa feses tidak termasuk dalam sistem ekskresi? Baiklah, pertanyaan Nurul akan dijawab oleh saudara Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Menurut saya, karena feses masuk ke dalam sistem pencernaan, jadi feses termasuk zat sisa pencernaan. Sudah cukup? Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Penyampaiannya sudah cukup jelas. Sudah menjawab semua masalah-masalah yang kita bahas tadi. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 sangat baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu pembentukan urin terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Gangguan pada ginjal banyak sekali tidak disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, seperti ada gangguan ginjal, ginjal kronis, dan lainnya sudah dibahas. Ibu rasa sudah cukup. Lalu ini untuk menghindari, agar kita terhindar dari ginjal, yaitu kita harus banyak-banyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Dan juga jangan sering-sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Sekarang banyak sekali makanan cepat saji, jadi jangan sering-sering ya makan makanan cepat saji. Lalu yang sering sekali kita sepelekan yaitu menahan buang air kecil. Jangan pernah menahan buang air kecil karena akan menyebabkan batu ginjal. Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Iqbal bahwa menahan kencing dapat menyebabkan batu ginjal. Baik, Ibu rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan mengadakan kuis. Tidak banyak, hanya 2 soal. Silakan ketua kelas dibagikan. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kerjakan secara individu, jangan saling mencontek ya. Baiklah, sudah 10 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan dikumpul dengan ketua kelas. Baik, karena waktunya pun sudah habis, maka pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum